Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita fokus ke satu bagian Injil Markus yang cukup intens ya. Iya, Markus pasal 15 ayat 16-19. Betul. Kita akan coba kupas nih analisis teologis dari dokumen Markus 15.pdf. Misi kita ya membongkar peristiwa Yesus diolok-olok serdadu Romawi itu. Menggali makna teologisnya ya, berdasarkan telaah di dokumen itu. Iya. Dan lihat relevansinya buat kita sekarang gitu. Terutama soal ketulusan iman kita. Oke, menarik. Anda tentu ingat adegan ini kan? Setelah diserahkan Pilatus, Yesus dibawa masuk ke istana. Iya, ke praetorium itu ya. Nah, itu dia. Para serdadu nggak tanggung-tanggung, mereka kumpul satu pasukan penuh. Ramai sekali berarti ya. Iya. Terus, Yesus dikenakan jubah ungu, dipasangi mahkota dari anyaman duri di kepalanya. Aduh, itu simbol-simbol kerajaan ya, tapi... Justru dipelintir ya. Mereka mulai hormat pura-pura, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Gitu. Sambil mukul kepalanya pakai buluh, meludahi. Bahkan berlutut pura-pura menyembah. Benar-benar ironis dan menyakitkan banget yang lihatnya. Banget. Dan yang ditekankan di analisis ini memang soal penggunaan simbol-simbol kerajaan yang, yaitu tadi, dipelintir. Jubah ungu, mahkota duri. Iya, itu kan parodi mahkota raja. Salam hormatnya juga sarkastik kan? Jelas sekali. Jadi ini bukan cuma soal kekerasan fisik aja ya, menurut analisis ini. Bukan sekedar itu. Penulis analisis melihatnya sebagai, penghinaan simbolis yang dalam banget terhadap klaim Yesus sebagai Mesias dan Raja. Penghinaan simbolis. Lebih jauh lagi, ini dilihat sebagai wujud penolakan manusia berdosa terhadap otoritas ilahi yang Yesus bawa. Gitu. Wah, dalam ya maknanya. Jadi ejekan fisik itu simbol penolakan otoritas ilahi ya? Ya, menarik. Nah, analisis ini kan nggak berhenti di situ. Gimana kaitannya sama kita sekarang? Tepat. Penulisnya ini narik benang merah langsung ke pengalaman ibadah kita sehari-hari. Oh ya, gimana tuh? Kalau kita misalnya ke gereja atau persekutuan doa, tapi motivasinya itu nggak tulus. Nggak tulus gimana maksudnya? Ya mungkin cuma formalitas, biar kelihatan baik, atau ya sekedar rutinitas aja, kosong gitu. Nah, sikap kita itu disamakan dengan para serdadu tadi. Wah, disamakan dengan serdadu Romawi itu? Iya, fisik kita ada di sana, tapi hati, pikiran itu melayang jauh. Mungkin malah ngantuk pas firman Tuhan disampaikan. Aduh. Dokumen ini bilang, sikap kayak gitu, itu sama aja kayak mengolok-olok Tuhan Yesus. Wow, ini poin yang cukup menohok ya. Kehadiran fisik tanpa hati itu dianggap sama kayak ejekan serdadu. Lalu, kenapa manusia bisa begitu? Analisis teologisnya gimana? Nah, dokumen ini membahasnya dari kacamata teologi Reformed. Khususnya pakai konsep itu loh, total depravity. Oh, kejatuhan total manusia ya? Betul. Nah, total depravity ini menurut pandangan yang diangkat di sini ya, intinya adalah gagasan bahwa kondisi alami kita setelah jatuh dosa itu bikin kita cenderung nolak Tuhan. Jadi ada kecenderungan alami gitu ya? Iya, dan nggak mampu untuk sungguh-sungguh hormat sama dia atau ibadah dengan benar tanpa ada intervensi anugerah dan karya Roh Kudus. Jadi ketidakmampuan menghormati Tuhan secara tulus itu bagian dari kondisi dosa kita gitu ya? Kurang lebih begitu menurut perspektif ini, makanya perlu anugerah. Oke. Jadi ada ketidakmampuan mendasar tanpa pertolongan Tuhan. Terus kalau sikap pura-pura dalam ibadah ini, kalau dibiarin aja, apa akibatnya? Analisis prediktifnya gimana? Analisisnya cukup tegas ya. Kalau sikap ini terus-terusan nggak ada pertobatan sungguh-sungguh ya, nggak akan ada buah rohani yang kelihatan. Nggak ada buah rohani. Maksudnya? Firman Tuhan yang didengar ya nggak bakal berakar kuat. Nggak akan ada perubahan karakter yang sejati, gitu. Transformasi hidupnya nggak terjadi. Jadi cuma ritual kosong aja ya? Bisa dibilang begitu. Dan lebih parahnya lagi, inkonsistensi antara omongan iman sama kelakuan sehari-hari itu bisa jadi batu sandungan. Batu sandungan buat orang lain maksudnya? Iya, orang lihat bisa jadi sinis kan? Loh, katanya rajin ibadah, kok hidupnya gitu-gitu aja? Atau malah, kok kelakuannya nggak sesuai sama yang diomongin? Ini bisa ngerusak kesaksian. Paham. Jadi dampaknya nggak cuma ke diri sendiri, tapi juga ke pandangan orang lain ya? Serem juga ya. Nah, kalau gambarannya gitu, gimana dong solusinya? Apa yang ditawarkan dokumen ini?
Solusinya ya kembali ke panggilan dasar kita sebagai orang percaya, menyembah Kristus dengan hati yang tulus dan benar. Hati yang tulus dan benar. Sumber ini menekankan banget kalau ibadah sejati itu bukan cuma ritual lahiriah, bukan cuma datang, duduk, dengar, pulang. Tapi harus lahir dari hati ya. Iya, hati yang udah diubahkan oleh Roh Kudus. Sebagai respons kita atas anugerah Allah yang udah kita terima. Oke. Dan iman yang otentik itu menurut telaah ini pasti akan kelihatan. Terbukti lewat pertobatan yang nyata, terus munculnya buah-buah roh dalam karakter kita. Kayak kasih, sukacita, damai sejahtera gitu ya. Betul. Kesabaran, kemurahan, dan seterusnya. Dan juga gaya hidup yang konsisten, jadi kesaksian yang baik buat Tuhan. Jadi ada perubahan dari dalam yang kelihatan keluar. Oke, jadi ada bukti nyata gitu ya. Nah, kalau dirangkum nih, inti dari pembahasan kita soal Markus 15, berdasarkan analisis ini, kayaknya sebuah ajakan kuat buat kita introspeksi diri ya. Bener banget, introspeksi. Kita diajak nanya ke diri sendiri, ibadah dan pelayanan kita selama ini, itu beneran dari hati yang tulus karena cinta Tuhan? Atau jangan-jangan cuma formalitas kosong aja? Mirip penghormatan pura-pura para serdadu Romawi itu. Pertanyaan reflektif yang penting banget buat kita masing-masing renungkan. Iya kan? Dan sebagai penutup nih, ada satu lagi pertanyaan reflektif dari bagian aplikasi dokumen ini yang mungkin bisa Anda bawa pulang, Anda renungkan lagi lebih dalam. Apa tuh? Pertanyaannya gini, setelah sekian lama Anda bilang Anda ikut Kristus, udah ada nggak sih perubahan karakter yang signifikan, yang nyata dalam diri Anda, yang bikin Anda makin mirip Kristus? Perubahan karakter yang nyata ya. Dan lanjutannya, apakah hidup Anda sekarang ini jadi berkat, jadi daya tarik positif buat orang lain kenal Kristus? Atau jangan-jangan malah tanpa sadar jadi batu sandungan? Gara-gara mereka nggak lihat konsistensi antara iman sama perbuatan Anda. Wah, ini pertanyaan yang personal banget ya. Sangat personal, untuk direnungkan masing-masing. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ini bisa jadi bahan refleksi pribadi yang bermanfaat ya buat Anda.